Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak ibu semua hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Baiklah anak-anak ibu, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kearsipan yang kita lakukan secara daring. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan ketemu lagi dengan kegiatan PBM kita, yaitu pada KD 34 menerapkan penanganan surat masuk. KD 44 melakukan penanganan surat masuk. Indikator pencapaian dari KD 34 41 mengidentifikasi penanganan surat. KD 34.2 menjelaskan penanganan surat. KD 34.3 menerapkan penanganan surat masuk. Indikator pencapaian dari KD 4.4.1 mengikuti penanganan surat masuk. 4.4.2 melakukan penanganan surat masuk. Materi pembelajaran kita: 1. Pengertian surat masuk. 2. Penanganan surat masuk sistem buku agenda. 3. Penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Sumber belajar. Sumber belajar yang akan kita gunakan: Penerbit Tintian Ilmu Bandung pada halaman 76-101. Penerbit Erlangga pada halaman 61-84. Pengertian surat masuk. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Penanganan surat masuk sistem buku agenda. Sistem buku agenda adalah sistem penanganan surat dengan menggunakan buku agenda sebagai sarana proses surat. Di samping ini dapat anak-anak ibu lihat, inilah contoh dari buku agenda yang akan kita gunakan dalam penanganan surat masuk. Langkah-langkah dalam penerimaan surat masuk. Yang pertama adalah penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh satpam ataupun resepsionis. Kegiatan penerimaan surat dapat dilakukan: yang pertama, pengumpulan surat masuk; yang kedua, penghitungan jumlah surat masuk; yang ketiga, pemeriksaan ketepatan alamat si pengirim; keempat, pengelompokan surat atau dokumen berdasarkan jenisnya; kelima, penandatanganan dan pemberian stempel pada bukti pengiriman sebagai bukti bahwa surat atau dokumen telah diterima; 6. Membuka dan memeriksa keakuratan surel yang diterima melalui pengidentifikasian lampiran surel sesuai prosedur perusahaan. Surat elektronik atau email dibuka dan diperiksa keakuratannya. Langkah kedua adalah penyortiran surat. Setelah surat diterima oleh resepsionis, selanjutnya resepsionis menyerahkan surat-surat tersebut kepada bagian pencatatan surat. Selanjutnya, petugas pencatatan surat menyortir surat yang diterima. Kegiatan penyortiran surat masuk meliputi: yang pertama,
memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi, menggolongkan surat dinas berdasarkan 3 kategori, yaitu surat rahasia, surat penting, dan surat biasa. Kegiatan ketiga, pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut berupa surat dinas biasa. Kegiatan pencatatan surat meliputi 1. Membuka, membaca, dan menandai pokok surat. 2. Memeriksa lampiran apakah sesuai atau tidak. 3. Membubuhkan tanggal dan paraf penerima surat pada stempel agenda. 4. Mencatat surat masuk ke dalam buku agenda. Ada beberapa macam agenda yang dapat digunakan. Yang pertama, buku agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk maupun surat keluar dalam satu format yang sama. Ini dapat anak-anak ibu perhatikan. Inilah buku agenda tunggal atau belangkonya yang dapat kita gunakan. Buku agenda tunggal yang mana yang sebelumnya telah ibu berikan kepada siswa-siswa semua pada pertemuan yang sebelumnya. Untuk selanjutnya pelajaran nanti mohon disiapkan buku agenda tunggal yang telah ibu berikan sebelumnya. Yang kedua, buku agenda kembar. Buku agenda kembar adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Buku untuk mencatat surat masuk dipisahkan dengan buku untuk mencatat surat keluar. Inilah contoh dari buku agenda surat masuk. Dan inilah contoh buku agenda surat keluar, yang dimana surat-surat yang akan kita terima antara surat masuk dengan surat keluar itu pencatatannya dilakukan berbeda. Kalau yang ini adalah buku agenda surat masuk, di mana kita akan mencatat nanti surat-surat masuk saja. Kalau yang ini buku agenda surat keluar, di mana kita akan mencatat nanti untuk menerima surat-surat yang akan kita kirim atau surat yang akan kita keluarkan dari perusahaan kita. Yang ketiga, buku agenda berpasangan adalah satu buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk atau surat keluar. Pada halaman kiri digunakan untuk mencatat surat masuk dan bagian kanan untuk mencatat surat keluar. Inilah buku agenda berpasangan, di mana ini adalah untuk mencatat surat masuk dan yang bagian kanannya adalah untuk mencatat surat keluar. Semua surat-surat masuk akan kita catat nantinya di bagian sebelah kiri ini. Kemudian semua surat yang akan kita kirimkan atau yang akan kita keluarkan dari perusahaan kita untuk instansi kita, ini dicatat nantinya di sebelah kanan. Langkah keempat, pengarahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan. Pimpinan dapat menuliskan instruksi, saran atau tanggapannya pada lembar disposisi, serta menuliskan nama pihak yang harus memproses surat tersebut. Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima. Lembar disposisi digolongkan menjadi dua bahagian, dua macam. Satu, disposisi langsung adalah disposisi yang tertulis langsung pada lembar surat. 2. Disposisi tidak langsung adalah disposisi yang ditulis pada lembar disposisi terdiri
terdiri dari yang sudah disiapkan. Ini dapat anak-anak ibu perhatikan, inilah contoh dari lembar disposisi yang akan kita gunakan setelah surat kita catat ke dalam buku agenda. Kelima, penyampaian surat. Kegiatan penyampaian atau pendistribusian surat meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Surat yang disertai lembar disposisi dicatat ke dalam buku ekspedisi intern. 2. Menggandakan surat apabila ada beberapa pihak yang dituju oleh pimpinan dalam lembar disposisi. 3. Surat didistribusikan kepada yang bersangkutan dengan menggunakan buku ekspedisi internal dan diparaf oleh pihak yang bersangkutan. Keenam, penyimpanan surat. Setelah surat selesai diproses, surat asli dikembalikan oleh staf administrasi kantor atau sekretaris ke unit tata usaha sekretariat untuk disimpan atau diarsipkan menggunakan sistem abjad, wilayah, tanggal, dan nomor. Demikianlah anak-anak ibu pertemuan kita hari ini. Untuk selanjutnya anak ibu dapat memperhatikan video berikutnya nanti bagaimana cara penyimpanan surat atau penyatatan surat pada buku agenda. Untuk itu ibu tutup dulu dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.